Shalom teman-teman, selamat malam. Kita Shalom. mau mulai. Halo, Selamat malam. Kita mau bangkit berdiri dulu teman-teman, kita mau gerakkan badan kita. Mengangkat badan dari kursi juga rasa berat ya guys. Capek banget gitu. Lelah. Ayo Tere biar nggak Lelah ngantuk karena Tere. kehidupan atau lelah karena pekerjaan atau lelah apa ini teh ya. Kita mau berbagi sukacita meskipun kita di sini ada hanya 40.000 orang saja ya. Ini mewakili 18.000, yang ini mewakili 20.000. Yang ini mewakili 4.000 lah. Jadi kita di sini ada berapa puluh ribu coba ya. Kita mau berbagi sukacita dulu ya, kita mau menggerakkan badan kita mau angkat satu pujian buat Tuhan kita mau katakan bahwa sungai sukacita Tuhan akan mengalir di dalam hidup kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Nes, bergeraknya gimana Nes? Enaknya Nes? Kita buat gerakan Nes. Karena kalau enggak itu lihat aja, kita boleh lihat teman-teman kita semuanya masih letih, lemah lesu, harus menggerakkan badan. Ayo, Gerakannya gimana Nes? ditembak nih. Biasa Oke. kan bencok juga. Oke, kalau sungai, gitu ya tangannya ya. Boleh keluar dari bangkunya nggak apa-apa ya Ci ya, kayaknya ya biar nggak kena. Kalau sungai keluar sini, Mau melebarkan tangan juga boleh sok. boleh. Oke. Kalau bersuka, putar ya. Nah, ke atas boleh lah, biar ada gerakan jalan ke depan aja ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur gimana anggur? Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menari ya. Ku menari dan bersuka, puji-pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Oke lah, Terus betul ya. mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Ayo melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita latihan dulu, kita latihan dulu. Ya kalau datang kali. Kita latihan dulu, Agnes lupa lagi gerakannya. Cintamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bebas, bebas. Mengalirnya mau Kalau kemana suka kita dulu? bebas. Ngalir. Mengalir berarti ke kanan. Mengalir ke kanan. Halah. Iya. Belum mulai. Oke. Teman-teman yang baru datang juga ikut mengalir ya bersama lagu ini ya. Amin. Amin. Sondang depan dong. Ayo kakak Sondang. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh
Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebabnya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Semoga sukacitanya sudah penuh berlimpah-limpah ya. Setelah menggerakkan badan, panas nggak? Panas? Oke, kalau gitu kita ada pemanasan, kita ada cooling down ya. Kita mau tenangkan hati kita mau buka persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kalem. Kita mau tenangkan hati kita mau buka persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan, kalau pada malam hari ini Engkau boleh memberi kami kesempatan untuk ada di tempat ini, menari bersukacita bersama teman-teman kami. Kami sungguh sangat bersyukur kalau Engkau juga telah memberikan cuaca yang baik pada malam hari ini, sehingga kami semua bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau, serta mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan kalau pada malam hari ini, Engkau boleh masih berikan kami kesehatan dan kekuatan sehingga kami masih bisa berdiri dan menari di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami selebar-lebarnya. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Karena hanya Engkaulah Allah yang layak menerima segala pujian, hormat, dan syukur kami. Kami mau lepaskan setiap beban-beban kami. Kami mau lepaskan setiap permasalahan-permasalahan yang saat ini menghimpit hati kami. Kami mau bebaskan semuanya Tuhan. Kami mau letakkan di bawah kaki-Mu yang kudus. Kami mau memasuki gerbang-Mu dengan hati yang riang gembira Tuhan. Karena kami percaya saat kami memuji dan menyembah Engkau, ada banyak mujizat yang turun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau lepaskan semua kesombongan kami. Kami juga mau lepaskan semua kemarahan kami. Kami juga mau melepaskan semua kebencian kami terhadap orang-orang Tuhan. Kami mau lepaskan semuanya Tuhan. Dan biarlah saat ini dengan hati yang suci, dengan hati yang murni Tuhan, kami mau memasuki gerbang-Mu yang kudus dan mulia. Kami mau memuji dan menyembah Engkau karena hanya Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang akan memenuhi setiap hati kami, melimpahi kami dengan sukacita-Mu. Biarlah anggur-Mu juga terus melimpah dalam hati kami semua. Dan kami semua bisa merasakan sukacita bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan persekutuan doa kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Engkaulah sumber sukacita dan sumber kekuatan kami. Bersama Engkau kami menang Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan bertahta kini dan sepanjang masa. Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena Yesus sudah bangkit, Yesus sudah hidup, Yesus sudah menyediakan tempat yang terbaik buat kita di surga. Amin. Karena hanya satu nama yang layak kita puja dan layak kita sembah. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Segala puji syukur kita panjatkan hanya kepada Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu bersama, katakan haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita sorakan bersama. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Siap ya, kita bersorak ya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bersama-sama, mari kita tepuk tangan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Siap ya, kita mau puji Tuhan dengan lebih dahsyat lagi. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Kita tinggikan namanya yang luar biasa dahsyat. Yesus kita bangkit, Yesus kita hidup. Amin, haleluya. Teman-teman, luar biasa ya. Dan kebangkitan Tuhan Yesus juga membangkitkan semangat kita ya. Siapa yang sampai sekarang dari mulai Paskah itu termotivasi untuk bangkit dalam kehidupannya? Boleh angkat tangannya? Oke, saya langsung ya sondang ya. Luar biasa banget karena pengalaman saat Paskah itu menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Tidak hanya untuk saya, tapi saya percaya buat teman-teman juga gitu ya. Karena Tuhan Yesus sudah membuktikan dengan kuburnya yang kosong, Dia sudah naik ke surga, Dia sudah menyatakan kemuliaannya, Dia sudah menebus kita, dan Dia sudah memenangkan kita. Amin.
Atas segala hal apapun teman-teman yang terjadi, yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa ada satu rencana Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita. Satu hal yang Tuhan inginkan, kita tetap percaya, kita tetap yakin bahwa Tuhan menyertai kita untuk selamanya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kuasa apapun yang tidak datang dari Tuhan akan dikalahkan. Amin. Yo. Karena kuasa maut telah dikalahkan, kita menjadi anak-anak pemenang. Kuasa mautlah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Dia bangkit dan naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Teman-teman, boleh duduk. Oke. Cooling down heula. Luar biasa ya. Di depan sini semuanya menikmati sukacita luar biasa gitu ya. Karena panas suasana hari itu bukan karena panas, tapi karena kita begitu bersemangat untuk memuji Tuhan gitu ya. Secapek apapun, sepanas apapun, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu bertahta di atas setiap pujian yang kita bawakan pada malam hari ini. Tuhan tidak melihat suara apapun yang keluar yang tidak harus yang bagus, suara yang tinggi, suara yang sangat terdengar indah, tapi Tuhan ingin mendengar suara anak-anak yang dengan sungguh hati, dengan hati yang penuh dengan rasa sukacita untuk menyanyikan lagu, untuk menaikkan setiap pujian dengan rasa syukur. Mari kita bersyukur teman-teman, bahwa hingga saat ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Tuhan memberikan sukacita karena pada malam hari ini kita boleh bertemu dengan teman-teman, kita boleh bersama-sama menyanyi,
boleh bersama-sama berloncat. Itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus telah bangkit ke surga. Kemuliaannya telah dinyatakan. Dan saat ini kita adalah anak-anak yang sudah dipilih oleh Tuhan. Anak-anak yang sudah menjadi anak-anak pemenang. Tuhan telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus kita. Dan saatnya sekarang kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Tuhan Yesus, inilah anak-anak-Mu. Kami rindu Tuhan untuk semakin dekat dengan Engkau. Kami rindu untuk masuk lebih dalam ke dalam hadirat-Mu. Engkau yang mengetahui isi hati kami saat ini Tuhan. Engkau mendengarkan setiap doa-doa yang kami sampaikan di dalam hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, untuk memasuki tahta suci-Mu. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian.
kebahagiaan yang datang dari hati kami Tuhan. Saat ini kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Hanya Engkau Tuhan. Pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita katakan, Angkat hatiku, kita bawa diri kita semakin dekat dengan Tuhan. pandang ke Saat ini Tuhan sungguh hadir di tengah-tengah kita. Dia memegang Engkau, Dia melihat Engkau. puji, Mari kita sembah Tuhan kita. rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat Hatiku, ku pandang teguh. Dan saat ini mari kita berdiri bersama. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan murah bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak ku Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah, yang layak kami puja. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Engkau bertata Tuhan di dalam hidup kami. Kami tinggikan, kami tinggikan. Oh haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan yang kami tinggikan. Hanya Kau Tuhan, Kau Allahku, Kau Rajaku Tuhan. Kau ku sembah Tuhan. Kau berdaulat penuh Tuhan di dalam hati kami. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Raja kami. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan. Ya namanya karara, ya mayara, ya ramayara, ya ramayara.
rajaku, kau mulia Tuhan, kau mulia Tuhan. Shikena maya naikana ya kana maya kana ramana benar shikena mana kana benar shikena maya naya kaya mara benar shikena mara shikena maya kara benar shikena maya namaya para shikena maya kaya mara shikena ya makaya kamaya kara Yesus, 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 Yesus. Yesus, bertahtalah dalam pujian kami Tuhan. Yesus, Yesus, biarlah setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Allah kami. Hanya Engkaulah Allah yang layak menerima segala puji hormat kami. Hanya Engkau yang layak menerima segala penyembahan kami. Hanya Engkau Raja di atas segala Raja. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami terpuruk Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami barang selangkah pun. Engkau yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan karena kami boleh punya Allah seperti Engkau. Jesus. Janganlah pernah engkau takut akan setiap pencobaan-pencobaan yang datang kepadamu. Karena itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi dari kemampuanmu. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan jalan keluar di dalam setiap pencobaan yang datang dalam diri kita. Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu saat ini. Kami merasakan Engkau hadir di dalam diri kami. Engkau memenuhi hidup kami. Engkau mengisi setiap kekosongan di dalam hati kami saat ini. Engkau membangkitkan kami kembali di tengah keterpurukan hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ini kami sudah tidak takut lagi Tuhan. Kami tidak lagi mau melihat masa lalu kami. Saat ini kami mau melihat masa depan kami. Masa depan yang penuh dengan harapan. Karena hanya dengan bersama-Mu, kami sungguh boleh merasakan satu sukacita. Kami boleh merasakan kebahagiaan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk setiap jamahan-Mu, untuk setiap lawatan-Mu pada malam hari ini. Kami sungguh percaya tidak ada satupun yang terlewati malam hari ini. Mendapatkan setiap sentuhan hangat dari-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kalau sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu melalui anak-Mu terkasih yang telah Kau kirim di tengah-tengah kami. Kami mohon Tuhan, urapilah saudari kami, Cici Sinta yang telah hadir pada malam hari ini. Kau berkati beliau dari ujung kepala hingga ujung kaki. Biarlah sungguh Tuhan apa yang akan beliau sampaikan sungguh benar berasal dari Engkau. Kami sungguh merindukan Engkau berbicara kepada kami saat ini Tuhan. Dan biarlah malam hari ini tidak menjadi malam yang biasa saja. Tapi boleh menjadi malam yang sangat luar biasa. Karena Engkau akan menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mengambil bagian apa yang menjadi
kami saat ini. Kami ingin duduk mendengarkan. Kami ingin menyiapkan hati, pikiran, dan telinga kami Tuhan untuk mendengarkan Engkau. Dan jangan biarkan setiap roh-roh jahat yang tidak berasal dari Engkau mengganggu kami saat ini. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kabar sukacita dari-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu yang akan Engkau sampaikan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang abad. Amin. Teman-teman boleh duduk dan kita mengundang cici kita. Cek. Tes. Kedengeran? Oke. Sebentar. Coba dulu ya. Bising salah. Oke. Sebelum mulai, saya mau kita doa dulu bareng-bareng ya. Ya Bapa, terima kasih karena sudah Kau kumpulkan anak-anak-Mu yang terkasih di tempat ini. Ya Bapa, urapi hamba-Mu ini akan membawakan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, kami juga mohon urapan-Mu Tuhan hadir untuk anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya mereka tergugah, terjamah untuk bisa sungguh-sungguh menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Shalom teman-teman yang kasih Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Kok lemes? Sukacita, yes, seperti Agnes tadi semangat banget, yes, lagi sakit gigi udah semangat, oke. Ada sukacita bareng Yesus ya, amin. Gak apa-apa hari ini biarpun macet-macetan tadi di jalan, tapi Tuhan lancarin semuanya, sehingga teman-teman bisa nyampe sini dengan lancar. Oke, semuanya perkenalkan, saya Maria Yasinta Gunawan, biasa dipanggil Sinta. Halo semuanya, anyong. Saya pewarta dan pengajar di BPK Bandung. Saya sehari-hari bekerja sebagai seorang business owner, guru matematika di sebuah bimbingan belajar, dan juga seorang content creator. Wow, ini teman-temannya masih muda-muda, jadi ngedengar content creator kayaknya asik gitu ya. Oke. Selama 7 tahun saya melayani di PD Sanmar, tapi per Januari 2022 saya sudah pindah ke PD Katedral, karena saya memang udah harus beralih ke PD Umum sesuai umur. Jadi saya ini udah tahun ketiga saya melayani di PD Katedral. Ini juga ketiga kalinya saya diundang ke sini sama Cimela. Thank you teman-teman buat undangannya. Tema kita malam ini, look at the cross, you are winner. Lihatlah salib, kalian adalah pemenang. Coba bilang ke kiri kanannya, yuk buka hati, semangat. Semangat ya, soalnya tema hari ini benar-benar jelep, benar-benar jelep, jadi mengena ke saya juga gitu ya. Teman-teman, biasanya kita cepat menilai keadaan dan buat kesimpulan seseorang itu sukses atau gagal dalam hidupnya menurut dunia. Seperti baru-baru ini banyak orang yang mengasihani keluarganya Melita yang mengalami kehilangan lagi setelah Melita meninggal. Atau ada yang mengalami masalah keuangan dan juga masalah lainnya. Kita biasanya menyebut mereka itu mengalami kekalahan. Sedangkan orang yang sukses, banyak duit, happy terus, gak punya masalah, dan mereka itu gak punya, pokoknya happy terus hidupnya, kita biasanya menyebut mereka itu orang yang menang. Teman-teman, kita semua pasti punya masalah, betul? Dan respon dari tiap orang juga beda-beda, betul? Nah, inilah yang membedakan seorang pemenang dan yang kalah. Menurut Yesus sebenarnya siapa sih yang disebut pemenang itu?
Kita lihat dulu ayatnya di 2 Korintus 2 ayat 14a. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ya teman-teman, menurut ayat itu, jalan yang dilalui Yesus adalah jalan kemenangan. Yesus nggak pernah mengalami yang namanya kekalahan. Karena dalam berbagai pencobaan, tekanan, kemalangan, penderitaan, caci maki, penolakan, pengkhianatan, Yesus nggak pernah sekalipun yang namanya melakukan apa yang tidak disukai Bapanya. Yesus selalu taat melakukan apa yang diminta oleh Bapanya. Dalam Yohanes 12:49, Yesus berkata, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yang perlu dicatat teman-teman, ketaatan membawa kemenangan. Seperti Yesus. Yesus itu selalu dia selalu taat pada perkataan Bapanya. Mungkin ada pertanyaan, kok Yesus yang kelihatannya selalu menang, tapi kok pada akhirnya kok kelihatannya kalah dan menderita waktu disalib? Kok Yesus kelihatannya kayak udah gak berdaya, bahkan untuk melepaskan dirinya sendiri dari kayu salib aja kayaknya Yesus udah gak bisa. Sehingga akhirnya ahli Taurat dan seorang penjahat di samping Yesus mengejek Yesus. Mungkin mereka ngejek Yesus seperti ini, katanya raja, ngelepasin diri dari salib aja dia gak bisa. Dasar tuti, tukang tipu. Mungkin mereka mengejek Yesus seperti itu. Teman-teman, salib dan kematian Yesus bukanlah sebuah kekalahan, tapi justru itu adalah sebuah kemenangan besar dan puncak dari kemenangan Yesus. Tapi orang-orang menilai itu adalah sebuah kekalahan. Menurut dunia, perlu dicatat ya, buka hati, buka telinga, karena begitu saya dengar, oh iya benar juga ya. Menurut dunia, orang yang menang itu adalah mereka yang sukses, yang kaya, yang tajir, pokoknya yang viral di medsos, kalau di TikTok misalnya yang FYP gitu ya. Pokoknya yang secara dunia pokoknya oke, cetar badai gitu. Yang seumur hidupnya happy, gak punya masalah, yang mereka itu pokoknya serba happy pokoknya. Tapi yang mereka lupa, tanpa disadari, iblis itu menyelinap melalui kesukaan dunia seperti itu. Mereka semua dibuat supaya mereka tuh fokusnya sama hal-hal duniawi, sama yang seneng-seneng. Kayak misalnya nih, kita masih muda-muda, saya masih muda ya. Kita senengnya sama yang having fun gitu ya. Misalnya kita senengnya ya sekarang yang siapa sih yang gak suka sama HP, bener gak? Begitu bangun biasanya lihatnya apa? HP. Nah, itu salah satunya iblis menyelinap melalui hal-hal yang disukai oleh dunia. Iblis mau kita supaya kita itu fokusnya sama hal-hal yang duniawi, fokus sama kenikmatan duniawi, sukses dengan cara apapun, sukses di luar Yesus. Mereka tanpa sadar tuh benar-benar dibuat supaya kita semua tuh semakin jauh dari Yesus. Pokoknya saya mau viral, saya mau terkenal, saya mau cetar, pokoknya saya mau saya, pokoknya semuanya serba saya. Nah, menurut dunia itu dibilangnya menang. Tapi ada yang mereka lupa. Sebenarnya semua itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan dan semakin terhilang. Makanya murid-murid Yesus dari sepanjang zaman gak mau semua hal itu terjadi. Mereka juga berjuang memberitakan Injil dengan terus menyatakan bahwa semua orang perlu diselamatkan. Dan mereka sangat membutuhkan Yesus dalam perjalanan hidupnya. Makanya Yesus meminta pada anak-anaknya yang terkasih. Mereka tuh perlu tahu, kita semua juga perlu tahu. Kemenangan menurut Yesus adalah kemenangan yang mau menaruh penderitaannya bersama Yesus. Maksud Yesus seperti ini. Banyak orang yang sudah menerima kemenangan yang sudah Yesus berikan, betul?
Kita sudah menerima sukacita, oh kita sukacita. Makasih Yesus, saya udah selamat. Merayakan Paskah tiap tahun, oh iya saya happy. Makasih Yesus, tapi lama-lama jadi ritual. Jadi cuman ritual doang. Pokoknya mungkin Paskah udah ada bye-bye, udah. Makasih Yesus, udah gitu lupa lagi gitu. Tapi ketika ada masalah, banyak yang gagal dan mundur. Kita semua pasti bilang, Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, betul? Tapi seringkali karena kemahakuasaannya itu, kita bilang kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa mengubah semua situasi kondisi sulit dalam hidup kita. Mengubah situasi loh ya. Kita lupa Tuhan yang Maha Kuasa juga berkuasa mengubah sikap hati kita dalam menghadapi kesulitan. Nah, Paulus meminta kita semua memberitakan Injil. Tujuannya apa? Supaya orang-orang termasuk kita itu tidak terhilang, teman-teman. Paulus meminta kita untuk berjuang, untuk mencari orang-orang yang terhilang. Dan Yesus pun mencontohkan waktu disalib, teman-teman. Waktu disalib. Yesus sebenarnya waktu hampir disalib, Yesus waktu berdoa di Taman Getsemani, Yesus sebenarnya udah gak kuat. Secara manusia Yesus udah benar-benar gak kuat. Bayangin siapa yang mau disalibkan? Wong dia gak dosa, gile aja gue gak dosa tapi gue mau disalib. Logikanya begitu ya. Karena Yesus ketakutan, keringatnya penuh dengan darah. Nah, Yesus akhirnya minta, Bapa kalau boleh saya lewatin cawan itu, lewatin Tuhan, kalau bisa saya lewat. Saya gak mau, secara manusiawi. Tapi Bapak tetap minta, dia tetap meminum cawan itu. Bahkan Bapa mengirimkan seorang malaikat untuk memberikan Yesus kekuatan. Akhirnya Yesus tetap memikul salib itu, tapi sikap hati Yesus secara manusiawi sudah diubahkan dan dikuatkan. Sehingga akhirnya Yesus bisa tegak berdiri memikul salib itu dengan sikap hati yang tangguh. Yesus mau bilang apa sih teman-teman? Yesus mau bilang dalam 1 Korintus 1 ayat 17. Paulus berkata, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Baik Paulus maupun Yesus mencontohkan. Pemberitaan Injil itu wajib kita lakukan, tujuannya apa? Supaya jiwa-jiwa di dunia ini tidak terhilang. Supaya mereka itu gak makin arah, gak makin jauh dari Yesus. Karena mereka berpikir, oh ikut Yesus mah gampang. Yang penting saya, mungkin ya, ada perkataan mungkin dari saudara kita di gereja sebelah, oh terima Yesus saja, saya pasti masuk surga. Tapi ada yang ketinggalan. Yaitu kita mau sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Artinya apa? Seperti Yesus contohkan tadi. Waktu ada masalah bukannya kabur. Yesus mau kita seperti Yesus memikul salib itu bareng-bareng dengan kekuatan yang Yesus berikan. Yesus mau juga kita memberitakan Injil. Bukan cuma melalui perkataan, tapi juga melalui sikap hidup kita. Juga melalui jalan salib. Jalan salib itu apa? Masalah yang tiba-tiba datang, yang gak diduga, tiba-tiba kita lagi, wah gue lagi asik nih, gue lagi in the hoy, misalnya lagi in the hoy, lagi happy gitu ya, lagi FVP gitu ya. Tiba-tiba ada masalah. Kita tiba-tiba ngedumel, panjang ngedumel. Tuhan jahat. Yesus gak mau kita seperti itu. Yesus mau kita tetap percaya, tetap bertahan. Nah, menurut Yesus pemenang itu adalah yang bertahan, memikul salib.
jalan keluar dari Tuhan atas penderitaan umatnya gak selalu berarti bebas dari penderitaan, teman-teman. Tapi juga bisa berupa kekuatan untuk bisa menanggung beban penderitaan itu sendiri. Dan akhirnya kita bisa keluar sebagai pemenang. Nah, memang begitu saya siapin materi ini, wow, Cimela, jelek-jelek banget temanya ya. Gue sendiri nyiapin tapi gue sendiri, aduh Tuhan, berat oge-nya iya materi. Ya biasa ya, katanya kalau pewarta itu kan menyiapkan, memberikan materi pada umat, tapi pewartanya sendiri jelek-jelek gitu ya. Aduh Tuhan, tapi Tuhan bilang Sin jalan, ya udah, ya sudah, saya ngikut saja, saya mengikut aja udah, ngikut aja udah. Ya itu, baru satu ya teman-teman ya, pemenang itu bertahan memikul salib, berat men. Tapi masih mau lanjut, mau dengar, lanjut kebenaran firman Tuhan ya. Oke, ya teman-teman. Masalah itu ibaratnya seperti kita lagi lari maraton, teman-teman. Kita lagi lari maraton, nah supaya bisa menang, kita harus yang namanya staminanya kuat sampai akhir. Stamina di sini bicara tentang apa sih? Stamina di sini bicara tentang keintiman dengan Tuhan. Ya. Maksudnya keintiman dengan Tuhan tuh gimana? Tuhan bilang kalau kita mau menang, kita harus ada di dalam Yesus. Di dalam Yesus tuh gimana sih? Dalam Yesus tuh artinya kita mau dituntun oleh Bapa. Tuhan ngomong apa kita mau nurut. Tuhan bilang kemana kita harus ngikut. Kita harus mau datang sama Tuhan, bukan cuma datang waktu butuh aja. Itu yang Yesus mau. Seperti Yesus, sebelum melakukan pelayanannya, Yesus dibaptis dulu di Sungai Yordan. Lalu dipimpin Roh Kudus dalam segala pelayanannya. Nah kita pun juga sama, kalau kita mau menang, kita harus mau yang namanya dipimpin oleh firman Tuhan dan juga Roh Kudus. Nah, keintiman dengan Tuhan itu juga bicara tentang apa sih? Bicara tentang yang namanya jalan salib. Karena yang namanya jalan salib, keintiman dengan Tuhan itu, aduh, mungkin gue rada males kali ya. Gue mesti tiap hari baca Alkitab, gue mesti saat teduh, gue mesti ngobrol sama Tuhan tiap hari, mungkin kadang-kadang lip service. Oh iya Tuhan, saya mau intim dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang suka los. Kebanyakan sibuk, gue sibuk dunia. Gak bisa, kita gak bisa kayak gitu. Kalau kata Tuhan, kalau kamu pengen benar-benar bisa menang, kita harus mulai dengan yang namanya intim dengan Tuhan. Gimana kita mau dekat sama Tuhan, kita mau tahu isi hati Tuhan kalau kita sendiri gak kenal sama Tuhan kita gitu. Nah, ilustrasinya seperti ini teman-teman. Tuhan itu selalu yang namanya tiap pagi Yesus itu berdoa. Yesus itu berdoa dicontohkan seperti waktu Yesus di Taman Getsemani ya. Yesus berdoa kan maksudnya berdoa pada Tuhan, intim ngobrol dua arah sama Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya waktu pencobaan itu datang, Yesus itu kuat seperti waktu mau disalib. Nah sama juga, kalau kita mau menang, Tuhan mau kita intim dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Salah satu caranya ilustrasinya seperti ini. Ilustrasinya kita menggunakan misalkan seperti ini, misalnya ada seorang penggembala ternak. Penggembala ternak mau mengembalakan ternaknya di padang rumput. Di malam hari penggembalanya itu menyalakan api. Tujuannya apa? Supaya mereka nggak diserang sama binatang buas. Nah, kalau misalnya tiba-tiba api itu padam, mereka bisa jadi mangsa binatang buas tadi, betul? Nah, begitu juga dengan kita. Tuhan mau kalau kita intim dengan Tuhan, ibaratnya manusia, kedagingan kita makin lama makin hilang. Kedagingan kita makin hilang, manusia roh kita makin kuat.
supaya kita bisa mengalahkan iblis yang berusaha setiap saat nunggu sampai kita jatuh, sampai kita lengah, mau mencobai kita. Kita bisa tetap kuat bagaimana caranya dengan menggunakan kekuatan dari Tuhan melalui api Roh Kudus yang harus terus dinyalakan dengan keintiman dengan Tuhan. Nah itu ya, yang pertama keintiman dengan Tuhan. Lalu kalau misalnya gini teman-teman, kadang-kadang secara manusiawi kita udah intim sama Tuhan nih, kita udah intim sama Tuhan, saya udah rajin Tuhan saat teduh, udah sering ngobrol sama Tuhan, setiap saat saya kangen ketemu sama Tuhan. Tapi di satu titik tiba-tiba kita mengalami yang namanya, di satu titik kita udah capek, udah lemah banget, udah bener-bener gak berdaya. Ketika menghadapi masalah yang udah bener-bener berat, kita udah hampir menyerah. Saat itu kita ingat lagi tujuan kita ikut Yesus tuh apa sih? Apa kita benar-benar cinta Yesus atau kita justru cinta sama berkat yang Yesus berikan? Ini perlu ditanyakan juga ya. Kita benar cinta Yesus apa cinta sama berkat yang Tuhan berikan buat kita? Saat lagi capek-capeknya itu lagi udah hampir nyerah, gue udah hampir nyerah Tuhan, hampir nyerah. Kita minta hikmat dan kekuatan dari Tuhan supaya kita dimampukan untuk menaklukkan segala kesulitan. Matius 11 ayat 28 kita baca bareng-bareng 3, 2, 1. Ya, dan ini Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Boleh? Sok. Iya, kita ini seperti pohon ibaratnya. Waktu datang setiap musim dan si pohon itu hampir tumbang, udah ada babai. Tapi dia tetap kuat kembali dan bahkan menghasilkan buah berlimpah karena punya akar yang kuat. Begitu juga dengan kita. Kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, gak mengandalkan kekuatan sendiri, kita akan kuat kembali justru pada saat kita paling lemah. Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk bisa menghadapi aneka tsunami kehidupan yang gak pernah tahu kapan datangnya. Kita akan tetap kuat dan akhirnya keluar sebagai pemenang. Nah, ini yang benar-benar jep-jep juga, yang tadinya saya juga bertanya-tanya tentang, Tuhan, kok kayaknya temanya gue banget juga gitu ya, si Cimila ampun, temanya gue banget juga gitu ya. Gini, kadang-kadang kita itu suka ngerasa berat sama masalah yang tiba-tiba Tuhan kasih ke kita, yang tiba-tiba datang, menghampiri gitu ya. Ternyata semuanya itu karena kita membandingkan hidup kita sama orang lain. Kok hidup gua gini amat ya? Tuhan jahat. Kenapa sih gua mesti kayak gini? Kenapa sih semua mesti terjadi? Kenapa saya mesti begini? Saya udah mati-matian, saya udah rajin misa, rajin ke gereja, rajin doa, pede, melayani dengan sungguh-sungguh, perpuluhan, dan aneka pertanyaan lainnya. Jadi saya lebih banyak tuntutan, kenapa? Nah, Tuhan kasih jawabannya. 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Tuhan bilang, jangan iri sama hidup orang lain, lihat kiri, lihat kanan, depan, belakang, banding-bandingin diri kita, dan kita bilang Tuhan gak adil. Tuhan, kok masalah saya banyak, berat Tuhan, berat masalah saya teh, tapi kok masalah si Eta teh kayaknya ringan, cuma dikit, gua doang yang berat Tuhan, gua doang yang berat Tuhan. Kita tuh ngedumel gitu. Teman-teman, kita semua
yang memang sesuai rancangan Tuhan masih perlu dibereskan, diasah, dimurnikan. Karena memang sesuai rancangannya Tuhan. Tuhan ciptakan kita lengkap dengan salib masing-masing. Salib itu masalah masing-masing. Dan juga diperlengkapi dengan kemampuan untuk memikul salib sesuai kapasitas masing-masing. Nah, ini benar-benar yang kunci dari semuanya. Jadi Tuhan mempersiapkan kita dengan salib atau masalah dan kapasitas untuk memikul masalah itu masing-masing. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, misalkan si A kapasitasnya dia itu cepet 100. Sekarang dia masalahnya levelnya baru sampai 60. Nah, dia harus berjuang, harus bertanding. Gimana caranya supaya dia tuh bisa naik sampai level yang maksimal itu kapasitasnya 100. Tapi ada juga si B misalkan, dia kapasitasnya cuma 50. Level dia baru 10. Dia harus berjuang gimana caranya supaya bisa nyampe level 50. Setiap dari kita, Tuhan ciptakan dengan salib dan kemampuan untuk memikul salib itu dengan kapasitas kita masing-masing. Dalam hidup kita ini seperti dalam pertandingan iman, teman-teman. Jadi jangan lihat kiri kanan pertandingan orang lain. Kita fokus sama diri kita, karena lawan kita bukan orang lain, tapi iblis yang selalu setiap saat menanti kita jatuh. Makanya kita harus tetap berjuang dengan kekuatan yang Tuhan berikan, supaya kita bisa akhirnya naik level untuk mencapai kapasitas kita masing-masing. Dan akhirnya apa? Tujuan akhirnya apa? Bisa menang, masuk dalam kehidupan kekal bersama Yesus. Nah, kadang juga kita udah anak PD nih, udah anak PD. Kita sebagai anak Tuhan yang udah dewasa rohani. Kadang-kadang kita juga justru mengalami yang namanya kekalahan. Kita udah bener-bener nyerah, udah capek banget sama masalah yang bertubi-tubi, kagak ada beres-beresnya. Gak berhenti-berhenti, baru beres masalah A, lanjut B, lanjut C. Gak ada beres-beresnya, terus berentet, dari A terus berentet. Jadi kayak kereta gitu ya, kayak kereta gak ada habis-habisnya gitu ya. Banyak banget masalahnya. Kayak Agnes, gue sakit gigi Tuhan. Gue sakit. Teman-teman, pada saat itu apa yang harus kita lakukan? Wake up. Cuman satu, wake up. Cuman kita yang harus bangkit, bukan orang lain, harus kitanya sendiri yang bangkit. Lawan kita nih si iblis. Waktu kita jatuh, kita nyerah teh, si iblisnya teh ketawa, hahaha, gue menang, kalian kalah. Kalian kalah guys. Ingat target kita itu naik level tadi, kapasitas kita itu tadi. Waktu kita kalah, si iblis menang dan akhirnya proses naik level itu akhirnya terhenti. Yang rugi siapa? Saya, kita apa orang lain yang rugi? Kita apa orang lain yang rugi? Saya yang rugi ya. Nah makanya bagaimana? Makanya pada saat itu teman-teman berbalik lagi kejar Tuhan, berbalik lagi kejar Tuhan. Mohon ampun kepada Tuhan, ampun Tuhan, saya udah jahat sama Tuhan, saya ninggalin Tuhan, saya ngedumel, saya marah-marah sama Tuhan, saya tantrum, saya pokoknya gak mau mensyukuri apa yang udah Tuhan berikan, saya kabur dari masalah saya, ampun Tuhan, ampun. Perbaiki lagi relasi kita sama Tuhan. Dan kita mau kembali percaya, taat, bersabar, dan berserah. Kenapa kita mau semuanya itu, mau empat-empatnya itu? Karena cuma satu alasannya. Karena kita tahu Tuhan Yesus sayang banget sama kita. Kita ini biji mata kesayangannya. Karena Tuhan sayang sama kita, dia gak mungkin ngerancang yang buruk-buruk buat kita. Memang masalah-masalah itu ada, tapi untuk membuat kita naik level seperti yang saya ceritakan tadi. Itu maksud Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan masa depan yang indah dan penuh
harapan itu. Teman-teman, sebagai contoh pemenang itu yang pasti adalah Yesus. Yesus waktu disalibkan dalam keadaan yang sangat-sangat menderita. Bisa-bisanya Yesus ya udah hampir mati, nafas udah ngap-ngapan, udah hampir bentar lagi ngek gitu ya, udah hampir bye-bye gitu ya, tapi Yesus masih sempat-sempatnya mau berdoa, mendoakan mengampuni orang-orang yang sudah menyalibkan dia. Dan saya juga baru melihat, teman-teman mungkin ada yang tahu Chili Sachau. Beliau adalah pencipta dari lagu Mengucap Syukur. Jadi dia itu sempat mengalami menderita kanker usus. Tapi pada saat dia menderita kanker usus itu dia nggak mengeluh, dia nggak kepahitan. Dia justru menciptakan lagu Mengucap Syukur. Dan juga dibarengi yang menyanyikannya adalah Melita Sidabutar, menyanyikan lagu Mengucap Syukur. Mereka berdua pada saat mengalami masalah yang sangat-sangat berat di titik terendah mereka. Mereka nggak mengeluh, nggak kepahitan, mereka tetap mengucap syukur, dan pada akhir hidup mereka tetap jadi berkat. Dan yang saya lihat itu, saya sempat lihat di TikTok ya, saya scroll gitu ya, tiba-tiba tuh ada Muslim, dia posting, thank you Melita, walaupun kita beda server, tapi thank you banget dengan iman kamu kepada Tuhan kamu membuat saya juga percaya, saya harus memperbaiki diri saya semakin lebih baik hari lepas hari. Bayangin teman-teman, Melita yang beda server sama dia aja bisa buat dia berubah. Apalagi kita, seharusnya kita juga berubah. Kita yang seiman juga dengan Melita, gitu ya. Ini mungkin kesaksian saya yang benar-benar dari kesaksian saya sendiri. Jadi waktu tahun lalu itu benar-benar titik terendah keluarga saya. Pada saat keluarga saya itu Linda, ipar saya itu menderita tumor otak langka. Dia tuh di akhir hidupnya tetap berjuang mencari pengobatan mati-matian, dan yang masih saya ingat pada saat hari-hari terakhirnya, saya melihat leher dia yang sudah dilubangi, dia itu tetap mau menerima hosti, dan pada hari-hari terakhirnya dia mau semakin melekat sama Yesus. Itu benar-benar jadi kesaksian juga buat saya. Walaupun dia menderita sekuat tenaga, dia tetap berjuang mencari Yesus. Dia gak menyalahkan Yesus, dia justru semakin mau mengenal Yesus. Pada saat itu, saya benar-benar shock. Bisa ya Linda, maksudnya di saat-saat yang gak terbayangkan gitu ya. Dia masih mau bisa mengucap syukur, masih mau bilang Yesus baik, Yesus baik. Itu benar-benar menohok buat saya. Apalagi dengan tema tadi gitu kan, maksudnya ternyata itu maksudnya. Jadi teman-teman, masalah itu yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai membuat kita kepahitan, kita nyalahin Tuhan. Tapi Tuhan mau kita tetap bertahan sampai akhir, tetap bertahan menanggung penderitaan, menanggung masalah-masalah. Mungkin untuk masalah-masalah yang bukan salah kita ya. Jadi maksudnya lebih ke masalah yang tiba-tiba datang, bukan salah kita tapi Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kuncinya tetap bertahan dan minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan pasti akan mampukan kita hingga akhirnya kita bisa menang, masuk dalam kehidupan kekal bersama Yesus. Gak ada suara. Harus ada suara. Bentar. Saya balik lagi ya. Saya balik lagi. Bentar.
Ini sambil nungguin ya filmnya si Sinta ya. Teman-teman ada yang mau sharing nggak? Bagaimana sih teman-teman itu dengan segala persoalan gitu ya? Ada yang mau sharing nggak? Sondang, mau sharing Sondang? Ada yang mau sharing nggak? Kalau boleh, Sondang mau sharing? Oh, kirain mau mencoba. Bisi, ada nggak? Ini yang para pria di belakang saya mau sharing? Oke, Biva, terima kasih Biva. Yes. Eh ya, tema ini sangat cocok dengan aku dan keadaan aku sekarang yang dimana lagi super duper deg-degan karena apa namanya, puji Tuhan aku kemarin dapat interview untuk S2 aku di Korea. Nah, cuma ya cuman karena masih interview belum tentu juga diterima atau enggaknya. Cuman dengan tema ini ngebuat aku, oh iya, aku jangan terlalu panik, jangan terlalu khawatir bagaimanapun hasilnya. Tuhan pasti ada buat aku dan ya semua yang aku sudah lalui ini adalah jalannya Tuhan, seperti itu. Percaya aja. Luar biasa. Sebelahnya mau nyusul? Wah, nyusulnya cepet gini. Ya. Sel sudah siap Sel? Belum. Marcel belum siap. Ada lagi yang mau sharing wanitanya? Saya mah sharing setiap saat, setiap waktu, tiap kombas gue sharing. Ada lagi? Mau? Oke, terima kasih. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya Anda belum pernah lihat saya ya sebelumnya ya. Oke, sebelumnya itu perkenalkan nama saya Marcelino Ronaldo Hidayat dari Semarang. Saya sekarang lagi kuliah di Maranatha. Jadi ini saya mau sharing tentang tema ini. Jadi tema ini itu membicarakan tentang kita tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan kanker itu sudah 10 tahun. Luar biasa ya 10 tahun ya. Jadi jarang sih ada yang bisa takutnya kamu gimana-gimana kamu nyesel atau entah gimana amit-amit opamu tuh ada masalah apa ya gimana. Jadi aku hanya bilang sama papa saya ya udah kita semua hanya bisa berdoa saja, kita tetap serahkan semua itu kepada Tuhan gitu. Ya saya berusaha untuk berdoa semaksimal itu ya untuk mendoakan kakek saya, entah gimana caranya. Ya saya coba untuk melakukan doa koronka kerahiman ilahi. Biasanya saya ikut dengan PD Laurentius di sini. Jadi ada namanya Bro Oscar, ada yang kenal Bro Oscar? Nah, ada Bro Oscar itu kan yang pertama orang ketemu saya di sini lah, itu dia aja ikut doa koronka lah, itu saya jalankan itu. Kalau saya mungkin ada waktu yang kosong ya selalu luangkan waktu doa buat keluarga saya itu. Jadi ya waktu itu saya berdoa semaksimal mungkin itu ya emang berat sih. Kakek saya tuh sampai dirawat tuh sampai seminggu, ya semakin lama ini puji Tuhan kakek saya ini ya akhirnya sadar kembali, bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan
sekarang ya saya ya belum tahu ke depannya gimana, tapi saya berharap ya kakak saya selalu sehat selalu dan selalu diberikan kesehatan juga, khususnya juga buat oma saya ya juga buat ayah ibu saya gitu. Itu dari saya. Jadi ya dari teladan dari kakak saya ini ya pertama kita tetap andalkan Tuhan meskipun ada masalah. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa ya sharingnya teman-teman. Ini kuning-kuning dikumpulin jadi satu deret, astaga ya Allah. Ini Marcel mau satu lagi? Ujung, kamu Dari teh. awal datang pas ngeliat kayaknya kuning-kuning semua ya. Oke, nanti ini sharing dari teman-teman sungguh luar biasa ya. Sementara ayo kita tambahkan, kita kuatkan dengan filmnya Sinta. Ayo Mon, let's go Mon. Kecintaan kita kepada Yesus seharusnya lebih besar daripada kelekatan kita pada semua kenikmatan duniawi, semua berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Sehingga ketika waktu semua kenikmatan duniawi itu Tuhan tarik, Tuhan ambil, kita nggak kecewa karena kita tahu semua berkat-berkat dari Tuhan itu cuma sementara, cuma titipan, penugasan, dan sarana penguji kita tuh lebih cinta sama Tuhan atau sama berkat yang sudah Tuhan berikan. Ini benar-benar jelek lagi ya. Ikut Yesus di dunia pasti menderita. Jelek. Tapi bertahanlah dengan kekuatan yang sudah Tuhan berikan. Percayalah kita pasti akan dimampukan dan akhirnya keluar sebagai pemenang untuk masuk dalam kehidupan kekal. Amin, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, silakan teman-teman renungkan sendiri, renungkan sambil nanti kita memuji Tuhan. Silakan teman-teman renungkan, saya mau tetap ikut Yesus, apapun kondisinya, apapun masalah yang merintang di depan saya. Tiba-tiba Tuhan kasih saya masalah yang berat sekalipun. Apa kita tetap mau ikut Yesus? Mau berjuang mengandalkan kekuatan Yesus? Atau sebaliknya kita malah mau meninggalkan Yesus? Ya, tim pujian yuk maju ke depan. Teman-teman, kita juga bangkit berdiri. Kita mau ungkapin iman kita kepada Tuhan. Kita mau bilang bersama Yesus kita pasti menang. Di setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku dengan sayapmu ku kan terbang tinggi bersamamu.
Ya Bapa, kami percaya di dalam setiap musim kehidupan kami, cuma Engkau satu-satunya sumber kuat kami. Engkaulah yang membuat kami bisa tetap bertahan untuk tetap menghadapi aneka masalah yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Tolong kami ya Bapa, supaya kami mau tetap berjuang, tetap setia, mengikuti setiap langkah-Mu, uluran tangan-Mu. Kami mau tetap setia, mau tetap percaya, kami mau taat, kami mau berserah, dan mengikuti apapun yang menjadi kehendak-Mu. Walaupun itu artinya kami harus ikut menderita bersama Engkau. Karena kami tahu penderitaan itu akan membawa kami untuk bisa naik level, untuk mencapai kapasitas kami masing-masing. Dan akhirnya kami bisa mendapatkan kemenangan untuk masuk dalam hidup kekal bersama Engkau. Ya Bapa, hamba-Mu ini juga ingin berbicara, ingin mendoakan anak-anak di PD FIC ini ya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Berkatilah mereka supaya mau tetap setia mencari Engkau. Dalam suka dan duka mereka mau tetap berjalan bersama Engkau. Mereka mau bertumbuh jadi komunitas yang mau semakin mengenal Engkau. Mau bertumbuh semakin dewasa dalam rohani. Bukan hanya mencari berkat, tapi juga bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar mereka. Perlengkapi juga ya Tuhan untuk koordinator dan juga tim. Berikan mereka kesatuan hati ya Tuhan, supaya mereka tetap semangat Tuhan, untuk mau berjuang mengembalakan jiwa-jiwa yang boleh Kau tanamkan di PD ini. Tambahkan juga jiwa-jiwa baru yang mau semakin mengenal Engkau di PD ini. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu selesai berbicara, biarlah firman yang sudah ditabur tidak kembali dengan sia-sia dan bisa menjadi rema yang mengakar, bertumbuh dan berbuah melimpah dalam hati anak-anak. Materaikan dalam nama-Mu Yesus, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nanti teman-teman ada kuesioner, tolong diisi ya. Ya. Buat Siap. kemajuan saya sebagai pewarta. Terima kasih Cici. Terima kasih Ci. Terima kasih banyak Luar Cici. biasa Sinta. Kalau tadi dibilang ini jelek, benar Ci, ini mah saya jelek banget. Makanya gak berani banyak bicara karena memang sesuatu yang luar biasa gitu, dan benar-benar Tuhan mengingatkan saya gitu ya pada malam hari ini untuk setiap permasalahan dan pencobaan yang mungkin saat ini masih ada gitu. Tapi Tuhan memberikan saya kekuatan baik melewati teman-teman yang luar biasa yang selalu ada dan hadir buat saya gitu, dan dahsyat banget hari ini. Terima kasih banyak Cisinta, thank you banget untuk hari ini. Gitu ya, kalau udah jelap mah udah bawahnya tarik nafas. Gitu ya, benar tadi aku lagi sakit gigi sebenarnya. Sakit gigi yang luar biasa yang sudah hampir seminggu ini nyatut sudah naik ke telinga dan ke setengah kepala saya gitu. Saya hari ini tuh sebenarnya sangat tergantung dari antibiotik yang saya makan. Mungkin sebentar lagi dosisnya habis. Dosisnya habis dan akan kembali dia memulai reaksi lagi gitu ya. Ini sudah seminggu tuh. Bukan saya tidak berani ke dokter gigi gitu ya. Balik lagi ya, namanya juga ada takutnya lah gitu ya. Tapi mungkin setelah hari ini saya mendengar dari Cici, ada keberanian saya untuk melalui pencobaan yang satu ini gitu ya. Udah ada kena masalah, ketiban lagi, sakit gigi lagi gitu ya. Kayaknya sempurna banget gitu ya. Aduh benar-benar, tapi luar biasa banget hari ini. Semoga bukan cuma saya aja yang merasakan luar biasanya Tuhan melalui Cisinta, tapi teman-teman juga merasakan sesuatu yang luar biasa. Mari teman-teman, kita kembali tenangkan hati kita tunduk dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk malam hari ini. Kau boleh mengingatkan kami Tuhan, melalui hamba-Mu terkasih Cisinta yang telah Kau hadirkan pada malam hari ini. Benar Tuhan, terkadang kami di tengah-tengah pencobaan yang silih berganti dalam kehidupan kami. Kami seringkali mengeluhkan setiap permasalahan kami. Kami seringkali mempertanyakan,
Mengapa ini terjadi Tuhan di dalam hidup kami? Mengapa saya? Mengapa saya yang harus mengalami permasalahan ini? Tapi malam hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa kami mempunyai salib yang harus kami pikul masing-masing. Ajarilah kami untuk semakin taat Tuhan. Ajarilah kami untuk semakin percaya di dalam setiap pencobaan, di dalam setiap masalah yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk selalu berserah Tuhan, bukan menyerah atas setiap permasalahan kami. Dan kami sungguh percaya Tuhan, di dalam setiap pencobaan yang datang dalam hidup kami, Engkau sungguh hadir, Kau mengangkat kami, Kau memberikan tangan kananmu yang dapat kami pegang dengan erat. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami untuk jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Engkau akan mengangkat kami menjadi anak-anak pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Buanglah segala iri hati dalam hati kami yang mungkin terkadang masih sering tumbuh. Karena kami melihat kanan kiri depan belakang kami yang saat ini mungkin mempunyai kehidupan yang jauh lebih baik dari kami. Biarlah kami mempunyai sikap lebih baik. Biarlah kami sungguh dapat menuruti setiap apa yang Kau kehendaki di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kehadiran anak-Mu Cisinta di tempat ini. Kami mohon Tuhan, berkatilah beliau di dalam setiap pekerjaannya, di dalam setiap pelayanannya. Biarlah dimanapun Cisinta ditempatkan, dimanapun beliau berada, beliau boleh menjadi garam dan terang, boleh memberikan satu pengaruh yang luar biasa bagi lingkungannya. Kami pun berdoa bagi keluarganya, kiranya Kau jaga seluruh keluarganya, Kau berkati keluarga Cisinta dimanapun mereka berada. Kami sungguh percaya Tuhan, bahwa kehadiran Cisinta dimanapun berada, boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu yang luar biasa. Banyak anak-anak yang terpanggil, banyak anak-anak yang tersentuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah pada malam hari ini tidaklah menjadi malam yang sia-sia bagi kami. Kami boleh semakin dibangkitkan, kami boleh semakin mempunyai semangat untuk menghadapi masa depan kami. Kami tidak mau lagi terpuruk atas setiap permasalahan kami, tapi kami mau bangkit Tuhan, kami mau bangkit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Kami ingin memberikan yang terbaik yang kami punya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan saat ini teman-teman, sambil memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita mau angkat satu pujian. Ingatlah kasih-Nya, kasih yang luar biasa, kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Berkat yang begitu besar. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Pengumuman. Agnes telah lelah. Ada enggak? Fellowship. Oh ada. Pengumuman, cing-cing. Oh enggak ada pengumuman. Tambahan Senin Ngomong depan. sendiri, ai. Senin depan ada fellowship. Oke. Fellowshipnya apa? Oke. Di mana? Oh, April ini kita tuh PD itu cuma 1, 2, 3, 4 ya. 1, 3 itu kita Kombas, 2, 4 kita PD. Itu tuh ada minggu kelima ya, tanggal 29 April. Itu mau ngapain, Sel?
Nongkrong. Kongkong. Itu 20 Kongkong. biasanya itu adalah fellowship kita. Nanti fellowshipnya berkabarnya nanti di grup ya. Kita akan fellowship. Nggak tahu nih Bos Marcel mau ngapain. Mungkin dia mau traktir makan, mau naktir nonton, mau karaoke meren. Oh, mantap, kayak karaoke dong fellowship. Siap. Itu enggak tahu, nanti kita lihat ya. Itu akan hari Seninnya atau hari Minggunya. Nanti dilihat ya Sel. Oke, siap. Kalau begitu sudah tidak ada pengumuman apa-apa lagi nih, beneran? Habis lebaran, libur semua. Enggak ada yang woman sekalian, enggak ada ya? Udah lewat, oke. Baiklah. Teman-teman, udah ada pengumuman, jadi saya mau sedikit sharing sedikit aja ya. Aku cari pewarta, dua-duanya aku dimaki sama pewartanya. Sinta, Ci, lu teh ngasih tema teh meni jelep-jelep gitu, Ci. Pewarta yang minggu depan sama lagi. Ci, elu teh ya, Ci yang ngasih tema gua teh meni gitu pisan. Dua pewarta gitu. Gua nggak tahu, aku nggak tahu ya. Tapi itu memang dalam pemilihan untuk untuk pewarta yang aku pilih, itu juga aku tuh cuman siapa ya pewartanya ya, siapa ya, temanya tuh mau tema apa gitu. Aku tuh yang mempersiapkan tema dan pewarta gitu kan ya. Aku biasanya ambil per 3 bulan atau per 2 bulan. Nah terus Sinta aku nggak tahu nih, pokoknya aku cuma yang teringat padaku adalah Sinta. Oh ya Sinta temanya itu terlintas begitu aja loh sis, bener langsung selip gitu. Look at the cross, you are the winner gitu. Cuman terlintas swing gitu. Oke, kayaknya lucu ya, judulnya lucu. Gue cuman gitu loh sis, Esin. Terus yang satu lagi itu sama 2 minggu lagi itu, 3 minggu ya berarti ya? 2 minggu atau 3 minggu lagi. Pokoknya Senin bulan depan, 3 minggu ya. Senin bulan depan itu, Senin kedua bulan depan itu sama Erlina. Aku juga sama dimaki sama Erlina. Begitu aku kasih, Lin lu topiknya ini ya. Itu aku kasih ini aja topiknya 2 minggu lagi. Itu adalah judulnya Love. Judulnya Love. Nah tentang apa sih love itu, berbicara tentang apa? Ya see you next month gitu ya. Nah tentang love, aku kasih tema gitu ke Erlina. Lu bisa nggak ngisi di FYC? Erlina tuh jawabannya gini, Ci, gue lihat jadwal dulu ya Ci. Gue lihat jadwal dulu karena Senin itu jatahnya aku latihan pujian di CM. Alright, aku cuman gitu aja. Terus nggak lama, Ci bisa Ci, temanya apa? Oh Lin temanya ini, aku bilang gitu. Temanya love. Cici mau bicara apa tentang love? Aku mau bicara tentang ini. Terus dibalas lagi, Cici lu gila ya Ci ya, edan pisan, itu teh gue lagi ngalamin Ci. Ya Tuhanku, maaf deh Erlina, itu memang tema-tema yang terlintas di kepala aku. Terus Erlina bilang gini, ya Lin semoga Lin dalam, gue cuma bilang sama Erlina semoga tema yang gue kasih ke lu itu membuat lu bisa lebih lagi, bisa dengan ini lu juga dengan tema itu kamu bisa, Tuhan mungkin bicara banyak sama lu, dan kenapa tema ini untuk lu dan kenapa di hari Senin itu dia kosong. Di hari Senin itu gue nggak tahu deh, dia bilang Ci itu jadwal pujian gue, tapi itu kosong di situ. Itu benar-benar luar biasa. Aku sih beneran untuk cari tema itu berjuang, aku sendiri berjuang gitu kan. Kan susah ya cari tema gitu ya. Kalau aku ketinggalan gak cari tema udah dikejar-kejar sama flyer. Ci mana Ci tema? Ci fotonya pembicaranya mana? Ci ini itu, ya kan? Jadi aku kadang-kadang tuh aduh Tuhan harus memeras otak gitu ya. Tapi kasih Tuhan itu luar biasa gitu. Kalian hari ini aku cuma mau ingetin buat kalian semua. Always look at the cross gitu. Pada saat kalian menghadapi masalah, lihat salib. Dan kalian akan mendapatkan jawaban dan solusi serta kekuatan dari Tuhan. Amin. Oke,
Kita mau tundukkan kembali kepala kita mau tenangkan hati, kita mau tutup persekutuan doa kita pada malam hari ini. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan kalau pada malam hari ini Engkau telah berbicara banyak kepada setiap kami semua di tempat ini. Kami percaya Engkau akan selalu menjadi kekuatan dan gunung batu serta kota benteng yang teguh bagi kami Tuhan. Dan kami mau selalu mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya kekuatan bagi kami. Kami mau mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya sandaran dalam hidup kami. Kami ini gak ada apa-apanya Tuhan jika kami tanpa Engkau. Kami ini gak ada apa-apanya jika kami tidak bersandar kepadamu. Jika kami tidak mengandalkan Engkau, kami ini hanyalah manusia-manusia yang lemah. Bukan karena kuat dan gagah kami kalau kami bisa melewati setiap rintangan dalam kehidupan kami. Tapi karena kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memeluk kami, memegang tangan kami dan tidak pernah melepaskan kami barang sekalipun. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah setiap firman-Mu yang boleh tercurah pada malam hari ini tidak akan tercurah dengan sia-sia, tapi kami percaya semuanya ini akan berbuah berkali-kali lipat. Dan kami pun, setiap kami yang boleh mendengar firman pada malam hari ini bisa menjadi kekuatan bagi orang lain. Kami juga bisa memberitakan betapa kasih-Mu sungguh luar biasa. Dan biarlah kami juga bisa menjadi saksi-Mu dan memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami telah selesai dengan persekutuan doa kami pada malam hari ini. Dan biarlah cinta kasih-Mu terus mengikat kami dalam satu persaudaraan Kristus. Dan sebentar ini Tuhan kami mau pulang, biarlah Engkau boleh menjaga dan melindungi perjalanan kami. Izinkan para malaikat-Mu untuk menjaga dan melindungi kami, hingga kami semua bisa selamat tanpa kurang suatu apapun tiba di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dan biarlah setiap pujian, penyembahan, dan juga setiap firman yang boleh tercurah pada malam hari ini, semuanya kami mau serahkan hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita mau bangkit berdiri teman-teman. Kita mau katakan sekali lagi bahwa kita semua yang di sini adalah winner, not a loser. Oke? Kita mau angkat satu pujian ini. Kita adalah semua adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan adalah pemenang. Oke? Energi sisa-sisa terakhir, tapi percaya deh. Wah, itu Tere sudah semangat 45 di belakang sana. Kita mau katakan haleluya bahwa kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa